Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pecinta otomotif di seluruh Nusantara. Baik lagi, ketemu lagi di channelnya Andi Bundes ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips cara pembelian motor Matic bekas ya guys. Karena sekarang banyak orang yang kecewa membeli motor Matic ya guys. Karena pada dasarnya kalau Matic udah 5 tahun itu pasti ada minusnya ya guys. Dan yang perlu kita simak yaitu gimana sih cara membeli motor Matic supaya tidak salah ya guys. Mari kita simak. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan video Bundes yang berikutnya. Oke, jadi untuk proses yang pertama untuk pembelian motor Matic bekas ya guys. Yang pertama itu jangan lupa kita cek suratnya, kelengkapannya dan pajaknya ya guys. Itu nomor 1. Jadi kelengkapan surat dan ketaatan dalam pembayaran pajak ya guys. Yang pertama. Yang kedua yaitu kita lanjut ke bagian indikator-indikator yang ada di motor Matic ya guys. Ini saya mewakilkan motor Yamaha ya guys. Diwakilkan oleh motor Yamaha, padahal semuanya hampir sama ya guys. Sekarang kita mau on kan kontaknya dulu. Kita lihat di indikator ini ya guys. Indikator ini kalau di on kan terus menyala dan terus mati lagi, ini tandanya motornya aman ya guys. Oke, sampai situ paham ya guys. Kita on kan kayak gini sampai mati, itu tandanya aman, nggak ada kerusakan pada sistem injectionnya ya guys. Tapi sekarang kita harus mengecek full pumpnya juga ya guys. Kita harus mendengarkan bunyi full pumpnya yang ada di tangki bensinnya ya guys. Dengarkan telinga kita dari sini ya guys. Untuk tangannya ini saya ke kanan dulu ya, ke bagian kontak. Saya akan nyalakan on kan. Nah, dan di sini pompanya seng gitu ya guys. Itu tandanya normal. Tapi kalau di on kan terus di sini enggak punya seng kayak gitu, cuma seng kayak gitu, itu kemungkinan besar itu di pompa full pumpnya itu ada kerusakan ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke tahap yang ketiga ya guys. Jadi kita untuk langsung ke roda belakang ya guys, usahakan putaran velg ini itu center ya guys, jangan berpatokan pada roda ya guys. Jadi dengan cara kita putar, ketika dia nggak obel berarti tandanya masih bagus ya guys. Roda ban ini jangan buat patokan ya guys. Itu yang ketiga. Oke, untuk yang tahap keempat yaitu kita lihat bagian roda depan ya guys. Jadi usahakan ini titik tengah spakbor tengah itu lurus sama garis tengahnya roda. Itu kan guys, itu masih lurus. Jadi kalau di situ sudah bengkok, itu mungkin kemungkinan itu bisa hampir bekas kecelakaan ataupun nabrak ya guys. Itu pasti kan bengkok, dan di center pun biasanya nggak sempurna kayak bawaan pabriknya ya guys. Oke, kita masuk ke tahap yang kelima ya guys. Jadi tahap yang kelima yaitu ini guys. Tadi kan yang depan juga harus lurus pada titik tengah spakbor belakang, dan yang belakang pun bisa harus sejajar dan lurus ya guys, center. Tapi kalau bengkok itu kemungkinan di as tengah bus mesinnya yang ke rangkai guys. Itu juga penanganannya juga nggak terlalu mahal ya guys, itu masih murah. Yaitu kita beli harus bisa meminimalisir dana ya guys. Jadi kita beli jangan
kita beli terus masuk bengkel kan nggak enak ya guys. Jadi mendingan kita cermati dulu dari sini ya guys. Dan ketika roda dan spakbor belakangnya udah lurus, jadi kita lihat ke bagian knalpot. Knalpotnya juga harus lurus ya guys, jangan terlalu masuk dan jangan terlalu keluar. Kalau keluar mungkin pernah ditubruk dari belakang, rodanya masuk sini terus dia bengkok keluar. Dan kalau masuk itu mungkin ada benturan dari luar ya guys. Tuh. Oke, dan untuk yang keenam yaitu di samping tadi memutarkan roda untuk mengetahui velg belakang ini masih senter apa enggak, tapi ini juga buat ngecek lahar as roda ya guys, as CVT-nya juga ya guys. Kita dengan cara memutarkan ke bagian belakang. Nah, kalau itu bunyinya seng gitu, halus dan enggak kerotok-kerotok, itu tandanya masih oke ya guys. Oke, dan untuk yang ketujuh, kita cek roda belakang di saat mesinnya nyala ya guys. Saya akan nyalakan dulu. Oke, ketika nyala tapi rodanya itu nggak muter ataupun muternya lambat, itu bagus ya guys. Dalam artian per pegas pada CVT-nya itu masih oke. Dan kalau mesinnya nyala di saat standarnya itu, standar tengahnya dipakai dan ininya muter kayak gini kencang, itu kemungkinan besar bisa mangkoknya peang ataupun ngobel, bisa juga pada bagian pegas CVT-nya ya guys. Dan kalau masih muternya sedikit kayak gini masih normal ya guys. Lanjut lagi ke tips yang ke-8 ya guys. Tips yang ke-8 ini biasanya ini disepelekan ya guys. Jadi Motormatic karena terbiasa dengan starter, electric starter, jadi kick starternya ini jarang dipakai ya guys. Jadi kebanyakan biasanya ada yang sudah macet ya guys. Dan kita ceknya ini dengan cara kita ontel ya guys, alias kita selah pakai kaki, jangan pakai tangan. Tapi saya akan mencontohkan pakai tangan ya guys. Kalau kita oglek kayak gini, nah ini kan masih membalik ya guys. Ini tandanya masih bagus dan kadang ini dipakai ya guys. Dan kalaupun tadi selahnya itu ketika di tekan ke bawah itu nggak muter balik, itu tandanya jarang dipakai. Malah mungkin itu juga karena akinya selalu bagus ya guys, tapi ya itu ininya jadi macet ya guys. Tapi kayak gitu, mengatasi kayak gitu juga jangan terlalu panik, karena kita harus bongkar dulu, terus kita grease ya guys di bagian sininya. Itu insya Allah akan normal kembali. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang ke-9, yaitu kita mengecek pada shockbreaker belakang ya guys. Jadi shockbreaker belakang kalau mati itu rasanya itu nggak karu-karuan ya guys, apalagi kalau Motormatic dibanding motor udah nggak stabil. Dan ketika kita melewati jalan yang bumpy, otomatis karena itu baliknya cepat, jadi motornya rasanya dudak. Dan kita ngeceknya kayak gini ya guys. Jadi kita tekan dulu, kita lepaskan. Kita tekan dulu, kita lepaskan ya guys. Ketika ditekan dan kita lepaskan, baliknya pirnya itu lambat, itu insya Allah masih bagus ya guys. Ribonya masih bagus dan di tabung ini tuh nggak ada kebocoran ya guys. Dan kalau kita menemukan ketika shockbreaker belakang itu ditekan dan efek baliknya itu cepat, itu
kemungkinan besar itu mati ya guys, karena itu cuma mengandalkan cara kerjanya pegas ini ya guys. Jadi ribbon dari as tengah ini yang ada olinya itu udah aus ya guys, dalam artian udah nggak efektif kerjanya, itu namanya udah shock breaker mati. Itu pasti ribbonnya sudah nggak karu-karuan ya guys, di bump itu jedak-jedak kayak tadi ya guys. Dan oke, untuk tips yang terakhir kita melihat seberapa mulusnya bodi luarnya ya guys. Kita yang pertama itu dari sektor lampu-lampu ya guys. Ini kalau Yamaha itu tulisannya Stanley ya guys, ini masih original. Dan kita coba bagian bodi, warna bodinya itu masih original ya guys, jangan dispet-spet. Dan lecet kayak gini itu udah lumrah ya guys, karena ini umurnya udah rada tua ya guys. Oke guys, jadi begitu ya guys tip untuk membeli motor matic bekas ya guys. Mudah-mudahan tips yang tadi saya sampaikan bermanfaat ya guys. Jadi oke, videonya saya tutup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video Andi Gundes berikutnya guys. Saya Andi Gundes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.